Seorang perempuan muda meninggalkan kampung halamannya di Sulawesi Selatan, berharap bisa mengubah nasib sebagai tenaga kerja di negeri jiran. Tapi siapa sangka, tempat kerjanya malah jadi tempat penyiksaan terakhir dalam hidupnya. Disiksa, dianiaya, dipermalukan, lalu dibunuh. Lebih menyakitkan lagi, pelakunya adalah sosok publik figur, mantan finalis ajang masak populer di TV, yaitu MasterChef Malaysia. Dan lebih dari 3 tahun setelah kematian tragis itu, keadilan akhirnya datang. Tapi, apakah cukup semua ini ditebus dengan sekadar hukuman? Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hot banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGI News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas kasus yang mengguncang 2 negara, Indonesia sebagai tanah kelahiran korban, dan Malaysia tempat pembunuhan terjadi, ketika seorang asisten rumah tangga Indonesia meregang nyawa karena penyiksaan brutal, dan pelakunya ternyata seorang figur publik yang dikenal lewat layar kaca. Rasa marah dan duka bergema dari desa ke media sosial. Hari ini kita akan membongkar kisah gelap di balik nama Etika, seorang mantan finalis MasterChef Malaysia yang kini bukan dikenal karena masakannya, tetapi karena kekejaman yang merenggut nyawa seorang TKW Indonesia. Langsung aja kita breakdown sekarang. Kita akan mulai pembahasan ini dengan mengetahui seperti apa kronologi penyiksaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Etika terhadap korban. Nama korban adalah Nur Afiah Deng Damin, usia 28 tahun. Ia berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kota Penampang, Sabah, Malaysia. Nur Afiah bekerja di apartemen pasangan suami istri Etika Siti Nur Rashikin Sulang dan mantan suaminya, Muhammad Ambre Yunus. Apa yang terjadi di balik pintu apartemen mereka sungguh tak terbayangkan. Antara tanggal 8 hingga 13 Desember 2021, Nur Afiah mengalami penyiksaan keji dari majikannya. Puncaknya terjadi pada 13 Desember 2021, saat Nur Afiah akhirnya tak sanggup lagi bertahan. Ia meninggal di dalam kediaman majikannya, yakni di apartemen Amber Tower Lido Avenue, Malaysia. Yang lebih mengerikan, Etika dan Ambri awalnya melaporkan kematian itu sebagai kematian biasa. Mereka mengklaim bahwa menemukan Nur Afiah dalam kondisi tidak sadar setelah pulang dari liburan di Kundasang. Tapi dokter forensik yang menangani jenazah curiga, luka-lukanya tidak wajar. Polisi pun turun tangan dan pada 14 Desember 2021, Etika dan Ambri ditangkap. Kemudian pada 16 Desember 2021, dokter forensik melakukan autopsi pada jenazah Nur Afiah. Menurut hasil forensik, ada 8 luka jaringan lunak di bagian dalam mulut dan trauma parah pada 6 gigi depan. Beberapa gigi tampak seperti dicabut paksa dengan alat penjepit. Tingkat kesakitan luka digambarkan mencapai 10 dari 10 dan diyakini dilakukan tanpa anestesi. Luka-luka tersebut juga terbilang segar, menunjukkan bahwa Nur Afiah disiksa dalam waktu yang sangat dekat dengan kematiannya. Setelah mengetahui kronologinya, lalu ada fakta apa saja terkait kasus pembunuhan ART Indonesia di Malaysia ini? Fakta pertama, pelaku pembunuhan ini merupakan seorang mantan finalis MasterChef Malaysia. Nama Etika Siti Nur Rashikin sebenarnya pernah terkenal di Malaysia. Pada tahun 2012, ia menjadi finalis MasterChef Malaysia musim 1. Meski tidak menjadi juara, wajahnya sempat muncul di televisi, majalah kuliner, hingga demo masak publik. Fakta kedua, korban sempat hilang kontak dengan suaminya di Malaysia. Sejak bekerja jadi ART di negeri jiran, Nur Afiah dan suaminya resmi tinggal di Malaysia meskipun di tempat yang berbeda. Nur Afiah terakhir kali bertemu suaminya, Askari, pada Januari 2021 karena dapat cuti 7 hari. Namun pada Juli 2021, Nur Afiah hilang kontak dan gak bisa dihubungi oleh suaminya sampai 5 bulan lamanya. Hingga akhirnya suaminya dapat kabar dari polisi kalau istrinya sudah meninggal dunia pada Desember 2021. Fakta ketiga soal dugaan motif pembunuhan ini. Suami dari korban, Askari, menduga kalau pelaku mempunyai masalah besar,
lalu menjadikan istrinya sasaran pelampiasan masalah. Askari juga mengatakan kalau istrinya itu sudah bekerja menjadi ART selama setahun lebih untuk Etikah dan keluarganya. Jadi apapun alasannya, tak pantas sampai ada pembunuhan. Sudah mengetahui kronologi dan fakta-faktanya? Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah sudah sampai ranah hukum? Sekitar 2 minggu setelah otopsi jenazah Nur Afiah dilakukan, yakni pada 29 Desember 2021, kasus ini resmi naik ke pengadilan dengan bukti yang kuat. Tapi, kasus ini nggak langsung menjeratkan hukum kepada pelaku. Sekitar hampir 1 tahun setelah naik ke persidangan, pada 17 November 2022, Etikah dan Ambre menyatakan tidak bersalah di bawah pasal 302 KUHP, dibaca bersama pasal 34 yang menyangkut tentang niat bersama atau common intention. Dari sinilah awal proses hukum berlangsung menjadi panjang hingga lebih dari 2 tahun. Intinya, kedua pelaku pembunuhan itu masih aja belum mau mengakui dan membantah dengan lawanan-lawanannya. Maka dari itu, selama proses persidangan pada tahun 2022 sampai 2025, Etikah sempat dibebaskan dengan jaminan karena alasan kesehatan mental dan tanggung jawab terhadap anak kembar autisnya. Namun akhirnya, pada 20 Juni 2025, vonis resmi dijatuhkan. Saat persidangan berjalan, jaksa menghadirkan bukti forensik digital yang krusial, yakni video dan foto yang ditemukan dari ponsel pasangan tersebut. Bukti ini memperlihatkan penyiksaan berulang terhadap Nur Afiah dan bagaimana para terdakwa tampaknya sengaja mendokumentasikan penderitaannya. Bukti digital ini menunjukkan adanya niat, kekerasan sistematis, dan keterlibatan aktif kedua terdakwa. Dengan semua bukti yang ada, hakim dalam persidangan ini menjatuhkan hukuman 34 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Ambre dijatuhi tambahan hukuman 12 kali cambuk, sementara Etikah dikecualikan dari hukuman fisik sesuai hukum yang melindungi perempuan. Kasus tragis ini menyisakan begitu banyak luka, tapi juga menyimpan pelajaran besar bukan hanya untuk keluarga korban, bukan hanya untuk pemerintah Indonesia, tetapi untuk kita semua. Pertama, penampilan seseorang di publik tak menjamin perilakunya baik di balik layar. Bahkan figur publik mungkin bisa menjadi monster tersembunyi. Etikah dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang pandai memasak, lembut, dan disukai pemirsa. Tapi di balik kamera, tersembunyi sisi gelap yang tak terduga. Kedua, ribuan TKW kita masih berisiko tinggi disiksa, dibunuh, atau dilupakan. Negara harus lebih agresif melindungi mereka, bukan hanya saat mereka pulang dalam peti. TKI dan TKW masih rentan tanpa perlindungan nyata. Nur Afiah bukan kasus pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Ketiga, keadilan bisa datang terlambat, tapi tetap harus diperjuangkan. Suara keluarga, tekanan media, dan dorongan masyarakat sipil adalah kunci. Kasus ini baru tuntas setelah lebih dari 3 tahun. Selama itu, keluarga korban menahan rasa sakit, rasa kehilangan, dan kekhawatiran bahwa pelaku akan bebas begitu saja. Namun, suara mereka dibantu aktivis, media, dan masyarakat sampai akhirnya membuahkan hasil. Nur Afiah mungkin telah tiada, tapi kisahnya dan keadilan yang diperjuangkan keluarganya akan terus jadi pengingat bahwa di balik dapur selebritas dan layar TV ada sisi gelap yang tak semua orang tahu. Semoga kasus ini jadi pemicu perubahan agar tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia yang mati sia-sia di negeri orang dan tidak ada lagi pelaku keji yang berlindung di balik popularitas. Ini bukan sekadar berita, ini luka, dan kita tidak boleh diam. Jangan sampai kisah Nur Afiah hanya jadi berita viral sesaat. Ia harus jadi pengingat panjang agar ribuan pekerja migran yang masih hidup saat ini bisa merasa lebih aman. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita pembunuhan ART Indonesia oleh mantan finalis MasterChef Malaysia ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.